Selamat pagi Bapak Ibu Komisi Seindah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam rindu, salam kasih, salam sayang, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Iya, firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Injil Yohanes 10 ayat 7 sampai 15. Tema di Sabtu Ceria yang pertama bulan April ini adalah hidup adalah pilihan. Ya, kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Bapak Ibu juga bisa membacakannya di rumah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memaknai firman ini, dan biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Akulah gembala baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, demikianlah firman Tuhan bagi kita di Sabtu Ceria ini. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah pilihan kita hari ini? Dari semua jawaban Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk memilih sesuatu yang membuat kita bisa merasa berkelimpahan. Jika yang bertanya bagaimana caranya? Nah, yang pasti caranya bukan dari saya, tapi dari terang firman Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pasti ketika ditanya siapa yang ingin memiliki hidup yang berkelimpahan, itu pasti merupakan hal yang dirindukan oleh banyak orang. Walau makna berkelimpahan bagi setiap orang itu berbeda. Ya, melalui perumpamaan gembala, pintu, dan domba-domba, Yesus ingin menyatakan bahwa sesungguhnya kedatangannya ke dunia ini adalah untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi, dengan sederhana, sebenarnya pilihan kita tidak bisa banyak, hanya satu. Kalau mau dibilang, hanya dari Yesus kalau mau hidup dengan penuh kelimpahan. Ya, Bapak Ibu Saudari, gambaran Yesus sebagai gembala dan pintu bagi umat sebagai kawanan domba sesungguhnya merupakan gambaran yang lazim pada zaman itu. Ya, pada masa zaman itu kandang domba memiliki satu pintu. Ya, pintu itu jalan masuk ke dalam kandang dan kemudian pintu itu juga akan dipakai untuk keluar. Ya, Bapak Ibu, artinya bahwa lewat satu pintu itu domba-domba dibawa masuk ke dalam kandang sehingga terlindung dari mara bahaya dan selalu selamat. Dan lewat pintu itu juga domba-domba dibawa keluar untuk menemukan padang rumput dan makan sekenyangnya. Sesungguhnya pintu memberikan jaminan keselamatan bagi kawanan domba. Dan oleh karena itu ketika Yesus berkata dia adalah pintu, dia menyatakan bahwa hanya lewat dialah kita selamat dari mara bahaya. Hanya lewat dialah kita dikenyangkan, dia akan membawa kita ke padang rumput dan kita dikenyangkan. Hanya lewat dia sajalah kita memperoleh hidup dalam kelimpahan. Bahkan dalam ketakutan-ketakutan dunia hari ini, yang mungkin juga merupakan ketakutan kita tahu apa yang harus kita pilih. Percaya selalu kepada Yesus. Percaya selalu kepada Yesus. Yakin bahwa dia pasti melindungi keluarga saya. Yakinlah bahwa dia pasti menjaga keluarga saya. Dia pasti menjaga anak-anak saya. Dia akan menjaga cucu-cucu saya. Dia akan menjaga hidup saya. Karena dia sudah mengatakan itu, dia adalah pintu. Dimana kalau kita melewati pintu itu, yang kita dapatkan adalah ketenangan, keselamatan, dan juga kita akan dikenyangkan. Jangan takut dengan soal ekonomi nantinya. Yang pasti Tuhan Yesus sudah berkata, dia adalah pintu juga untuk membawa kita
keluar dan menemukan padang rumput, itu berarti bahwa dia menjamin kehidupan kita, dia menjamin juga makan dan minum kita, dia menjamin segalanya untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan, saya kira dengan terang firman Tuhan ini kita tahu dan kita sudah mendapat arahan dari firman Tuhan bahwa harus pilih apa, harus pilih siapa, dan harus bagaimana memilih. Yang pasti kalau dari saya sih, saya mengajak kita semua untuk di masa-masa sulit karena virus corona ya bisa membuat Bapak Ibu takut, cemas, dan gelisah. Saya mengajak kita memilih untuk tetap meyakini Yesus adalah Tuhan atas dunia ini, bahkan Tuhan terhadap virus corona. Ya, kalau Yesus adalah Tuhan bagi virus corona, maka Dia mampu menghilangkan ini virus. Nah, lalu yang kedua adalah Yesus juga Tuhan bagi keluarga saya. Yesus juga adalah pelindung bagi keluarga saya. Bahkan Yesus adalah masker bagi keluarga saya. Kalau mungkin sekarang masker susah sekali didapat, mahal juga, nggak bisa beli. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk memilih Yesus sebagai masker, ya, Yesus sebagai pelindung, ya, Yesus juga sebagai apa? Sebagai antiseptik. Yesus sebagai apa lagi? Sebagai sanitizer, sebagai sabun, sebagai air, sebagai semuanya lah yang selama ini, yang sampai sekarang ini sementara dibilang-bilang oleh kita, disampaikan ke kita. Dan yang paling terakhir, saya percaya bahwa Dia sudah menyatakan adalah gembala yang baik bagi kita, dan Dia sudah menyatakannya lewat pengorbanannya di tiang kayu salib untuk kita. Dan oleh karena itu, tetaplah beriman, pilihlah Dia, maka kita akan hidup penuh kelimpahan. Amin.